Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Encik Raisya Indresa Fitri dengan NPM 2351023. Pada hari ini saya akan membuat sebuah video kreatif dengan durasi 5-10 menit yang menggambarkan pemahaman terhadap mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan sebuah langkah awal yang sangat penting untuk memahami suatu sistem hukum dan dasar hukum. Akan tetapi, tentu saja sebagai seorang mahasiswa yang baru saja mengenal hukum pasti mendapat sebuah kesulitan memahami pengantar ilmu hukum tersebut. Maka dari itu, saya di sini akan menjelaskan secara ringkas mengenai materi-materi yang terdapat pada matkul pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang merupakan pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum penting karena memberikan pemahaman dasar tentang konsep, prinsip, dan struktur hukum. Pengantar ilmu hukum memungkinkan sebuah individu memahami dasar-dasar sistem hukum secara umum. Pengantar ilmu hukum memiliki beberapa konsep dasar hukum atau yang biasa dikenal dengan legal concept yang wajib dipahami sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama adalah subjek hukum, kedua objek hukum, ketiga peristiwa hukum, keempat perbuatan hukum, kelima hubungan hukum, dan yang terakhir akibat hukum. Subjek hukum. Secara sederhana, subjek hukum adalah segala sesuatu yang menyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum memiliki contoh, yaitu badan hukum. Selanjutnya, subjek hukum terdiri dari manusia atau naturally person. Yang kedua adalah badan hukum atau rich person. Selanjutnya, subjek hukum memiliki syarat-syarat manusia atau orang yang dianggap cakap hukum. Yang pertama, seseorang yang sudah dewasa atau berumur 21 tahun. Yang kedua, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah. Ketiga adalah seseorang yang sedang tidak menjalani hukuman. Yang keempat adalah berjiwa sehat dan berakal sehat. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh dari objek hukum adalah A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah objek hukum yang dimaksud dalam contoh tersebut. Ilmu hukum telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Yang pertama adalah pada zaman Romawi, tokoh seperti Justinian memberlakukan Corpus Juris Civilis, sebuah kodifikasi hukum Romawi yang mempengaruhi sistem hukum di Eropa. Yang kedua, pada abad pertengahan, hukum kanonik Gereja Katolik memainkan peran besar dalam membentuk norma hukum di Eropa. Yang ketiga, pergeseran besar terjadi selama Renaissance dengan munculnya pemikiran hukum natural oleh tokoh seperti Hugo Grotius. Yang keempat, pada abad ke-20, pemikiran hukum modern berkembang dengan konsep hak asasi manusia dan peran organisasi internasional, seperti PBB dalam bentuk hukum internasional. Tokoh seperti Oliver Wendell Holmes Jr. di Amerika Serikat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum kasus atau case law. Yang kelima adalah kini, globalisasi memainkan peran penting dengan pembentukan hukum internasional yang semakin kompleks. Digitalisasi dan teknologi informasi juga menantang konsep hukum tradisional, memerlukan adaptasi dan inovasi dalam bidang hukum. Perjalanan ini mencerminkan evolusi ilmu hukum dari masa ke masa. Prinsip hukum. Yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia, kedua pembagian kekuasaan, ketiga pemerintah berdasarkan undang-undang, keempat adalah peradilan tata usaha negara. Salah satu contoh konkret yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum dapat dilihat dari sistem hukum pidana, seperti ketika seseorang didakwa dengan tuduhan kejahatan, prinsip pelindungan hak asasi manusia lah di mana sang tersangka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam persidangan. Tantangan dan kontroversi dalam ilmu hukum. Terdapat beberapa tantangan dan kontroversi dalam ilmu hukum
yang melibatkan isu seperti ketidaksetaraan dalam sistem peradilan dan banyaknya perdebatan seputar hak asasi manusia. Selain itu juga terdapat sudut pandang beragam yang muncul terkait bagaimana hukum seharusnya diterapkan, menciptakan ketidakpastian dalam keputusan hukum. Dampaknya terhadap masyarakat mencakup ketidaksetaraan akses ke sistem hukum, ketidakpercayaan terhadap keadilan, dan memungkinkan munculnya perasaan ketidakpuasan terhadap lembaga hukum. Perdebatan seputar hak asasi manusia juga dapat memicu konflik nilai dalam masyarakat, dengan beberapa pihak menekankan perlindungan hak individu, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada keamanan. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkuman singkat dari poin-poin utama yang telah dibahas. Pengantar ilmu hukum membahas konsep dasar hukum, termasuk subjek hukum, manusia dan badan hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Ilmu hukum mengalami perkembangan dari Romawi hingga pemikiran hak asasi manusia pada abad ke-20. Prinsip-prinsip hukum melibatkan pelindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Tantangan seperti ketidaksetaraan dalam sistem peradilan dan kontroversi hak asasi manusia dalam mempengaruhi masyarakat dengan dampak ketidaksetaraan akses ke sistem hukum dan ketidakpercayaan terhadap keadilan. Selanjutnya, saya akan membacakan pemikiran pribadi mengenai mata kuliah pengantar ilmu hukum. Berdasarkan pemikiran pribadi saya, pengantar ilmu hukum merupakan sebuah mata kuliah yang memberikan banyak wawasan pemahaman dasar mengenai konsep, prinsip, dan sistem hukum.